Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala Al-Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala Al-Karimul Mannan, yang masih memberikan banyak kebaikan, banyak nikmat, banyak anugerah di dalam setiap tarikan nafas kita. Maka kita banyak-banyak berdoalah agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang bisa terus bersyukur, menjadi pribadi yang terus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini. Kita dikumpulkan dalam sebuah acara yang semoga berkumpulnya kita adalah berkumpulnya yang mendatangkan keberkahan dan kebaikan serta keridhaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hadirnya kita di tempat ini akan menjadikan kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang akan mendekatkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini di Masjid Baitul Jannah, Baitul Jannah Central Park Surabaya. Alhamdulillah kita hari ini akan membahas sebuah tema yang berjudul
Gak enak saya ngomongnya nih. Oh gitu ya. Suami-suami takut istri. Subhanallah. Ya. Judul ini sesungguhnya adalah untuk menggambarkan betapa banyak kita dapatkan zaman sekarang suami-suami yang benar-benar takut sama istri. Harusnya suami-suami sayang istri. Harusnya suami-suami yang bisa manjain istri. Harusnya suami-suami yang bisa tanggung jawab atas tanggung jawab dia kepada istrinya. Bukan suami-suami yang takut sama istri. Dan ini fenomena yang kita gak bisa nutup mata. Kita menghadapi suatu keadaan di mana di zaman sekarang kita dapatkan adanya krisis kepemimpinan. Kita mendapatkan adanya krisis suatu qawamah dalam sebuah rumah tangga. Kita mendapatkan suami-suami zaman sekarang yang justru takut kepada istrinya. Dan fenomena ini adalah bukan fenomena baru. Sejak dari zaman dulu, sejak dari zaman kakek kita, nanti kita akan ceritakan bagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dulu terjadi sebuah peristiwa tragedi buah khuldi. Peristiwa itu menunjukkan bagaimana seorang suami yang gagah berani itu bisa bertekuk lutut memenuhi permintaan istrinya. Dalam tanda kutip ada sedikit ketakutan, ada sedikit kekhawatiran, ada sedikit kecemasan. Bagaimana sejarah mencatat juga seorang Fir'aun sekalipun. Bayangkan seorang Fir'aun dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya. Seorang Fir'aun dengan kesombongan dan kecongkakannya. Yang Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, Tuhan kalian. Seorang Fir'aun saja bertekuk lutut di hadapan rengekan istrinya. Nanti kita akan cerita juga bahwa ini bukan fenomena baru. Jadi bukan untuk membenarkan bahwa fenomena suami takut istri dibenarkan, tidak. Karena kita akan kupas dari sisi suami dan kita akan kupas dari sisi istri. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai banyaknya kasus atau fenomena suami-suami takut istri sampai ada istilah isti. Ikatan suami takut istri. Kita sekarang lagi cari solusi, bukan untuk deklarasi ya. Deklarasi isti, bukan. Kita cari solusi, bukan untuk deklarasi. Nah, sebagai gambaran saja, banyak suami, mohon maaf sekali, yang dalam tanda kutip minta jatah sama istrinya. Akhirnya sebelum dikasih jatah sama istrinya, digojlok dulu sama istrinya. Kalau mau dikasih jatah, pijetin aku dulu. Dipijetin 2 jam, 3 jam, hanya untuk dapat jatah. Ada kayak gitu? Banyak. Hanya untuk mendapatkan jatah, maka mau-maunya disuruh mijetin istrinya 2 jam sampai 3 jam, baru dikasih jatah. Ya, nanti kita cerita. Yang dolim siapa nanti kita cerita. Iya. Ya. Nanti sampai terakhir dulu. Jangan dipotong dulu. Ini buru-buru banget. Ini jangan-jangan kasus pribadi nih. Nanti langsung tanya dolim apa enggak. Nanti sampai rumah kata Ustadz tadi dolim tadi. Iya. Subhanallah. Iya. Pengalaman ya. Subhan. Nah, maka dari itu saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sebagai seorang suami harus belajar punya ego. Beda loh antara ego dengan egoisme, antara ego dengan egoistik, itu beda. Suami harus punya sebuah ego, yang ego itu bisa muncul karena kepribadian seorang suami yang matang.
Ketika suami itu pantas untuk memimpin, memiliki keilmuan, memiliki kewibawaan, bisa menjaga sikap, pola tutur kata, maka seorang istri maka akan tidak bisa semena-mena dengan seorang suami. Seorang istri dalam tanda kutip akan bertekuk lutut dan akan memasrahkan dirinya kepada suaminya. Kita bisa bayangkan, ini keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi seorang pria zaman sekarang. Jikalau seorang pria di dalam rumahnya, dia bertekuk lutut di hadapan istrinya, lalu bagaimana mungkin pria itu akan bisa sukses berjuang di luar rumahnya, bak seorang gladiator, mencari nafkah, bercucuran keringat. Dia kemudian harus bersaing dan berjuang dengan rekan-rekan bisnis yang lainnya. Kalau di dalam rumah saja dia tidak memiliki daya dan tidak memiliki kekuatan, lalu bagaimana dia akan keluar dari rumahnya menjadi seorang gladiator, menjadi seorang pejuang rupiah, menjadi seorang pejuang yang akan mengumpulkan sedikit demi sedikit harta yang dia kumpulkan dari harta yang halal, lalu dia infakkan kepada anak dan istrinya di rumah. Nah, ini bukan fenomena biasa. Bagaimana kemudian kita dapatkan zaman sekarang banyak perempuan, banyak kaum ibu-ibu dan emak-emak yang terlalu mendominasi di dalam rumahnya. Banyak terlalu mengatur dalam rumahnya. Bahkan naudzubillah, ada seseorang yang awalnya lurus, awalnya hanya mencari harta yang halal-halal saja, tapi dia memilih untuk mengambil yang haram karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang banyak dan instan, hanya gara-gara dia senantiasa mendapatkan rengekan istrinya yang minta dibelikan sesuatu yang baru, mobil baru, sepatu baru, tas baru, motor baru, rumah baru, dan segala sesuatu yang baru. Sehingga inilah kemudian fenomena yang terjadi. Bagaimana kemudian fenomena ini juga bukan fenomena yang baru. Bertekuk lututnya seorang pria di hadapan seorang wanita telah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam alaihissalatu wassalam untuk mendekati sebuah pohon yang terlarang. Maka kemudian iblis pun mencari beragam jalan untuk bisa menjadikan Adam ini mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis mendapatkan celah bahwa ada satu jalan yang sangat mudah untuk dilewati, yaitu melewati istrinya, Ibunda Hawa. Maka pada saat itulah kemudian seorang Nabi Adam alaihissalatu wassalam bisa mendekati pohon yang terlarang tersebut karena permintaan dari istrinya. Bayangkan, ini sudah terjadi, fenomena ini sudah kita dapatkan sejak zaman awal penciptaan manusia. Termasuk tadi saya ceritakan bagaimana Fir'aun. Fir'aun dengan kebengisannya, dengan ketangguhannya, dengan kekejamannya, Fir'aun dengan segala daya dan upayanya, Fir'aun mendapatkan berita dari dukun, tukang sihir, dan cenayang-cenayang yang ada di negerinya. Ia mengabarkan bahwa akan ada anak yang lahir tahun ini dari kalangan Bani Israel, yang anak ini akan mengganggu eksistensi kerajaanmu. Maka mereka pun akhirnya memutuskan untuk membunuh setiap bayi yang lahir pada masa itu, pada zaman itu. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ibunya Nabi Musa di saat hamil, kehamilannya tidak diketahui. Sehingga pada saat itu lolos dari data sensus tentaranya Fir'aun. Yang kita tahu ketika disensus, maka ketika HPL sudah makin dekat, di tiap-tiap rumah itu dipasang tentara-tentara, begitu dengar suara bayi langsung dilihat. Ini laki atau perempuan. Kalau laki langsung diambil, langsung dibunuh, dieksekusi di tempat. Tapi ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika hamil, kehamilannya tidak nampak.
Begitu melahirkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa kecil itu ditaruh di sebuah keranjang, dihanyutkan di Sungai Nil, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan Musa kecil masuk ke dalam istana lewat aliran Sungai Nil yang ada. Dan Musa kecil ditemukan dan didapatkan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah bintu Muzahim. Ketika Fir'aun melihat bahwa Asiyah menimang seorang bayi kecil, yang ketika melihat Musa kecil langsung bisa melihat ini bukan dari kalangan kaum saya, ini bukan dari kalangan kaum Kipti, tetapi ini dari kalangan Bani Israel, karena dari warna kulitnya sudah beda antara kaumnya Nabi Musa dengan kaumnya Fir'aun. Warna kulit sudah berbeda jauh. Maka Fir'aun kemudian berencana untuk membunuh bayi tersebut. Maka kemudian Asiyah bintu Muzahim merayu Fir'aun agar menjadikan anak itu sebagai anaknya. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga anak ini bermanfaat untuk kita atau kita jadikan bayi ini sebagai anak kita. Apa yang terjadi? Seorang Fir'aun yang sangat bengis, sangat kejam, bertekuk lutut di hadapan istrinya. Ya, padahal di luar sana tidak dibiarkan satu bayi pun laki-laki yang lahir, melainkan harus dibasmi. Tapi ketika istrinya yang minta, istrinya yang merengek-rengek, maka yang terjadi adalah banyak di antara kaum pria yang tidak sanggup menghadapi rengekan istrinya, tidak sanggup menghadapi tangisan istrinya, tidak tega melihat istrinya itu meneteskan air mata. Nah, maka disinilah kemudian mulai terjadi fenomena suami-suami takut pada istri. Suami takut pada istri itu latar belakangnya banyak atau faktor-faktornya banyak. Kenapa seorang suami bisa takut kepada istri? Kita coba kupas dulu. Yang pertama, bisa jadi disebabkan karena suami itu tidak punya konsep agama yang jelas, tidak punya pegangan agama, sehingga mau saja menuruti apa kata istrinya, mau saja menuruti permintaan istrinya, tidak peduli apakah ini haram ataukah ini halal, yang penting istrinya suka, dia akan lakukan. Nah, ini yang pertama. Seorang suami saat tidak punya pegangan agama yang kuat, maka suami ini dengan mudah diombang-ambing oleh istrinya. Maka tugas kita adalah kalau kita punya anak laki-laki, didiklah anak laki-laki kita itu agar punya pegangan agama yang kuat. Sehingga ketika suatu hari anak laki-laki kita itu menjadi pemimpin bagi keluarganya, dia akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama. Atau yang kedua, adanya fenomena suami takut istri disebabkan karena adanya suami-suami yang tidak mampu untuk mendidik istrinya. Kenapa nggak mampu mendidik istrinya? Karena tidak punya kapasitas untuk didik istrinya. Nggak punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu nggak mungkin bisa bagikan ilmu. Orang nggak punya harta nggak mungkin bisa bagikan harta. Orang yang nggak punya makanan nggak mungkin bisa bagikan makanan. Itu logikanya. Maka bagaimana mungkin seorang suami bisa mendidik istrinya kalau suami itu saja tidak bisa mendidik dirinya sendiri? Jadi kuncinya sebenarnya fenomena suami takut istri ini banyak disebabkan karena masalah yang ada pada faktor si suami itu sendiri. Bukan faktor istrinya, lebih kepada faktor si suaminya. Suaminya yang kurang berilmu, suaminya yang kurang punya kemampuan untuk mendidik keluarganya, sehingga kemudian dia gagal dalam membina istrinya. Padahal istri itu bukan hanya dibini, tapi harus dibina. Ya.
Istri itu harus dibina, bukan hanya dibini, dijadikan bini. Nah, seorang suami harus bisa membina istrinya. Ini yang kedua. Ketidakmampuan seorang suami untuk membina istrinya, itulah yang pada akhirnya berujung pada munculnya fenomena suami-suami takut istri. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa fenomena ini ada dan muncul, karena adanya sosok-sosok pria yang tidak punya jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Sebabnya banyak kalau kita kupas. Sebabnya itu beragam. Tapi yang pasti tidak punya jiwa kepemimpinan. Dikit-dikit ngikut istrinya. Pokoknya terserah istrinya aja. Mau beli apa, nanya istrinya dulu. Mau beli nggak ya kira-kira? Ya udah. Seorang suami kalau mau beli, beli. Kalau pengen. Kalau pengen melakukan satu keputusan, lakukanlah. Kecuali jika ada kaitannya dengan kemaslahatan yang memang harus dibicarakan dengan pasangannya. Nah, masalah kepemimpinan ini juga termasuk bagian dari krisis yang kita dapatkan saat ini. Seorang suami tidak punya jiwa kepemimpinan. Padahal secara naluri dan secara fitrah di dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa para pria adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, ini adalah fenomena yang ketiga. Kenapa munculnya fenomena suami-suami takut istri? Kemudian sebab yang keempat adalah karena adanya fenomena wanita bekerja. Ketika wanita bekerja, seorang istri bekerja, di saat yang sama suami juga bekerja, dan ternyata penghasilan istri lebih gede daripada penghasilan suami. Ini masalah. Atau ternyata yang kerja justru istrinya, suaminya ngapain? Ya sibuk ngurusin manuk, sibuk ngurusin pitik, sibuk ngurusin iwak, sibuk ngurusin apa yang bisa diurus. Pokoknya sibuk apa aja lah. Nah, ini yang terjadi. Sehingga suami itu ada kecenderungan takut sama istrinya. Karena dia memang secara finansial, secara keuangan di bawah istrinya, di bawah tekanan istrinya. Nah, ini fenomena yang kita dapatkan. Penghasilan suami lebih kecil daripada penghasilan istri, sehingga suami minder. Maka inilah hikmah kenapa di dalam Islam tempat terbaik seorang wanita adalah di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian wahai kaum wanita di dalam rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kenapa sebabnya? Percayalah saudaraku, ketika yang kerja itu pria saja, yang wanita itu di rumah, maka besarnya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami bekerja, seorang istri di rumah, ini yang pertama. Keluarga yang kedua, suaminya bekerja, istrinya bekerja, percayalah bahwa bagian jatah rizki mereka itu tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Maka dari itulah kita harus percaya, yakin dulu bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini, melainkan sudah dijamin rezekinya, sudah ditakar, tidak mungkin bakal tertukar. Gak mungkin. Maka ketika suami bekerja, istri bekerja, antara suami bekerja dan istri di rumah, percayalah, rezeki itu sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan. Gak akan dikurangi sama sekali. Rezeki itu nggak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah indahnya Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk menjadikan kaum wanita waqarna fi buyutikunna. Lebih baik kalian di rumah aja. Ngurusin pekerjaan yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat efeknya. Mengasuh, mendidik anak-anak kita. Itu pekerjaan yang luar biasa. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan, Ustadz, kalau kemudian kita kuliah tinggi-tinggi,
S1, S2, ternyata ujung-ujungnya kita hanya untuk ngurus anak kita, terus ijazah kita berarti mubadir dong, Tat. Baik, saya jawab. Relakah kita, mohon maaf, saat kita bekerja dan kita beralasan bahwa ijazah kita mubadir, relakah kita punya harta yang paling mahal, yaitu anak-anak kita, buah hati kita. Lalu harta kita yang paling mahal itu diasuh, dididik, kemudian berinteraksi seharian penuh dengan orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Mohon maaf, tanpa mengecilkan saudara kita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Kebanyakan dari mereka rata-rata tidak berpendidikan yang cukup tinggi. Artinya pendidikannya ala kadarnya. Relakah kita anak-anak kita dididik oleh mereka? Yang tentunya pola pikir orang yang berpendidikan tinggi dan tidak berpendidikan jelas berbeda. Anak-anak kita dididik oleh mereka. Sedangkan kita yang berpendidikan tinggi malah sibuk dengan sesuatu yang tidak lebih penting daripada urusan anak-anak kita. Nah, inilah kemudian hikmah kenapa Islam menganjurkan kaum wanita untuk tetap di dalam rumahnya. Nah, ini fenomena yang keempat. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan adanya fenomena suami-suami takut istri adalah karena, nah ini mungkin banyak terjadi ya, kebanyakan harta, kebanyakan aset yang dimiliki oleh suatu keluarga itu dibeli oleh harta dan duit istrinya. Nanti kalau nggak nurut sama istri gimana? Itu motor yang belikan istri aku, nggak boleh pakai motornya. Nanti kalau aku nggak nurut sama istri, itu yang beli mobil kan istri aku, nggak boleh pakai mobilnya. Lah, ini dia. Ini fenomena yang kita nggak bisa nutup mata dari itu semua. Percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, ini banyak kita dapatkan. Kemudian belum lagi ditambah fenomena arus emansipasi yang sangat kencang ya, hari-hari ini. Ditambah lagi fenomena istri kemudian yang tidak puas dengan pemberian suami. Ditambah lagi berbagai bentuk hal-hal lainnya. Ketika banyak wanita zaman sekarang yang belajar dari sinetron-sinetron. Belajar dari di sinetron itu seorang istri itu membangkang kepada suaminya, bentak-bentak suaminya, mukulin suaminya. Suaminya pulang telat dikit langsung dibully sama istrinya. Nah, ini fenomena yang terjadi. Termasuk diantaranya ketika banyak sekali kita dapatkan juga suami-suami yang jiwanya terlalu melo, terlalu mungkin banyak nonton drama Korea, drakor, terlalu banyak dengar musik-musik yang melo dan sebagainya. Sekali lagi, ini banyak sekali faktor yang menjadikan fenomena suami-suami takut istri itu semakin berkembang pesat. Maka dari itulah ketika kita membahas tema ini ada dua sudut pandang yang ingin kita bahas. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana seorang suami itu bisa mengembalikan marwahnya, bisa mengembalikan kodratnya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pria itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para pria itu pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa para pria dijadikan pemimpin bagi kaum wanita? Karena kaum wanita tidak dikodratkan untuk jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin siapa? Jelas para pria. Dengan berbagai alasan di dalam Islam. Alasan yang pertama adalah karena jikalau seorang wanita itu jadi pemimpin, maka disifati oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Pernah suatu hari Rasulullah dikabarkan sebuah berita bahwa Raja Persia mengangkat putrinya sebagai seorang raja
di kerajaan Persia. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sabda beliau yang terkenal, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Termasuk dalam keluarga. Kalau dalam keluarga segala sesuatu diputuskan oleh seorang wanita, bapaknya cuma ngangguk-ngangguk saja, cuma takut-takut saja, nurut-nurut saja, maka di dalam keluarga itu tidak akan pernah beruntung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara kodrat wanita tidak dijadikan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kalau jadi pemimpin tidak akan beruntung. Kemudian yang kedua, secara kodrat wanita tidak ditakdirkan menjadi pemimpin karena wanita itu adalah satu makhluk yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Sebagaimana disifati di dalam syariat Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Sungguh, aku tidak melihat dari orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, adhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna, yang bisa menggoyangkan laki-laki yang teguh, laki-laki yang kuat, laki-laki yang gagah, laki-laki yang perkasa, itu bisa goyang imannya. Goyang imannya karena godaan atau rayuan seorang wanita. Rasulullah di sini mensifati apa kira-kira? Min naqisati aqlin wa dinin, yaitu orang-orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang. Ya, sejarah mencatat banyak pria-pria hebat yang takluk dan tunduk di hadapan seorang wanita, padahal pria tadi adalah seorang penakluk. Sejarah mencatat Fir'aun, tadi saya sudah ceritakan. Sejarah mencatat bagaimana dulu Napoleon Bonaparte tunduk dan takluk di hadapan seorang Cleopatra. Seorang penakluk, Napoleon Bonaparte. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan hal itu. Betapa banyak lelaki-lelaki yang hebat, yang kuat, yang gagah berani di medan perang, hancurnya di mana? Di hadapan seorang wanita. Maka kenapa wanita kemudian disifati tidak layak jadi pemimpin? Karena akalnya kurang. Naqisati aqlin, karena agamanya kurang. Maka bagaimana kemudian dikatakan akalnya kurang? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaysat syahadatu imra'atain bi syahadati rajulin. Bukankah persaksian dua orang wanita itu disetarakan dengan persaksian satu pria? Artinya akalnya dua wanita sama dengan akalnya satu pria. Kemudian kenapa dikatakan bahwa mereka adalah orang yang kurang agamanya? Kata Rasulullah SAW, alaysat idahadat lam tusalli walam tasum. Bukankah ketika seorang wanita itu sedang haid, dia nggak bisa sholat dan nggak bisa puasa? Agamanya kurang. Ya, agamanya ada yang kurang. Maka dari itulah ini adalah kodrat yang kedua. Kenapa seorang wanita tidak jadi seorang pemimpin? Agamanya kurang, akalnya kurang. Kemudian yang ketiga, kodrat seorang wanita tidak jadi pemimpin dikarenakan kita lihat dari struktur ketika wanita itu sholat berjamaah di masjid. Kalau laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, shaf yang paling afdal itu shaf yang mana kira-kira? Yang paling depan. Bagi wanita, sholat berjamaah di masjid, shaf yang paling afdal itu shaf yang mana kira-kira? Paling belakang. Sebagai contoh ya, di masjid ini kan dibagi dua nih. Maka bagi pria, saat pertama kali masuk ke dalam masjid, maka penuhi dulu shaf yang paling depan. Bagi wanita, ketika masuk ke dalam masjid dengan formasi seperti ini, maka yang pertama kali dipenuhi adalah shaf yang paling belakang. Ini paling afdal. Rasulullah menyebutkan khairus sufufir rijal awwaluha.
Sebaik-baik saf seorang pria adalah di bagian depannya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf bagi seorang wanita adalah di bagian belakangnya. Di sini menunjukkan bahwa secara formasi sholat saja seorang wanita tidak dikodratkan dalam Islam untuk jadi seorang pemimpin. Bukan berarti bahwa Islam itu adalah agama yang rasis, tidak. Tidak memberikan kesempatan bagi wanita untuk berkarya, untuk mengekang mereka, tidak memberikan kesempatan mereka untuk bisa bersaing dengan kaum pria. Tidak. Justru Islam dengan kelembutannya, Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang maha luas, Islam dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan wanita itu berada di jalur yang benar, berada di tempat yang benar, berada di kondisi yang terbaik untuk diri mereka. Nah, ini adalah di antara alasan di mana kemudian para wanita itu tidak punya kodrat untuk jadi pemimpin. Termasuk alasan yang kelima, kenapa seorang wanita tidak dikodratkan memimpin kaum pria? Disebabkan karena para wanita tersebut punya kecenderungan untuk bengkok. Ya, untuk bengkok, tidak lurus, tidak lempeng. Sampai Rasulullah menyebutkan wastausu bin nisa'i khaira. Dan aku nasihatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Kenapa sebabnya? Fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Dan bagian yang paling bengkok dalam sebuah tulang rusuk adalah bagian atas. Jikalau engkau meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu dengan paksa, engkau akan mematahkannya. Jikalau kalian itu membiarkan tulang rusuk itu terus bengkok, maka dia akan terus bengkok. Wastausu bin nisa'i khaira. Maka berilah nasihat yang baik kepada kaum wanita. Bersikaplah yang baik kepada kaum wanita. Ini ada sekian banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa wanita kodratnya bukan untuk memimpin. Maka lihatlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun wanita, kalau sudah punya suami, maka dia harus bisa menempatkan dirinya. Sebagai contoh yang gampang aja, yang paling gampang saja, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, sebelum diutus menjadi rasul, bahkan jauh sebelum itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusia 20 tahunan, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi karyawan dari seorang wanita kaya raya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Ini bawahannya loh. Ini karyawannya loh. Ini Khadijah itu bosnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika kafilah dagangnya Khadijah itu dipimpin oleh seorang Muhammad bin Abdullah, didapat ternyata yang pertama, keuntungannya itu meningkat. Yang kedua, dapat cerita dari karyawan yang lain bahwa ini orang jujur, ini orang amanah, ini orang tidak berkhianat, ini orang baik. Maka hati Khadijah pun terpaut dengan sosok seorang Muhammad bin Abdullah. Singkat cerita, akhirnya Khadijah yang menawarkan dirinya untuk menjadi istri dari seorang Muhammad bin Abdullah. Itu jauh sebelum menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, apa yang terjadi kira-kira? Apakah Khadijah merasa bahwa saya ini banyak duit, sampean ini dulu cuman karyawan saya, kalau bukan karena saya, ente ini masih di kolong jembatan? Ngomong gitu gak kira-kira? Gak pernah. Bayangkan, belajarlah dari itu semua.
Seorang Khadijah yang menikahi karyawannya, yang menikahi bawahannya, ketika sudah menjadi istri dari seorang Muhammad bin Abdullah, maka dia bisa menempatkan posisinya bahwa ini adalah suaminya, ini adalah pintu-pintu kebaikannya, ini adalah pintu-pintu surganya. Nah, belajar dari itu semua. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah peristiwa yang penting yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Itu ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu yang pertama. Ayat-ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat-surat yang pertama tersebut, maka Rasulullah pun kembali dari Gua Hira dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan, kecemasan, karena melihat sesuatu yang tidak lazim padanya pada saat itu. Melihat malaikat Jibril diantaranya dalam wujud yang aslinya, yang sangat besar. Maka Rasulullah pun kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada Khadijah pada saat itu, Zammiluni, Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka ketika Rasulullah pada saat itu sudah mulai tenang, Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya. Maka Khadijah mengatakan, wallahi, demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau selama-lamanya. Engkau adalah orang yang senantiasa menolong orang yang lemah. Engkau adalah orang yang hobi menjamu tamu. Engkau adalah orang yang senantiasa mencintai orang-orang yang papa, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Engkau adalah orang yang penuh dengan kebaikan. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan dirimu. Bayangkan seorang istri bisa membesarkan hati suaminya yang sedang diliputi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegundahan, kebingungan, kegelisahan, macam jadi satu. Nah, inilah istri yang benar. Inilah istri yang baik, bisa menempatkan dirinya. Saya yakin ketika pernikahan itu terjadi, disatukannya dua insan yang berbeda dari dua latar belakang yang berbeda, pasti salah satunya ada yang lebih baik daripada yang lain. Ketika suaminya lebih baik daripada istrinya dari semua sisi, maka biasanya nggak ada masalah. Tapi masalah itu akan muncul ketika seorang istri merasa lebih baik daripada suaminya. Itu masalah. Ketika seorang istri merasa darahnya lebih biru daripada darah suaminya. Ada orang darah biru? Ada yang ngaku darah biru enggak? Kalau ngaku nanti saya carikan carikan silat, biru enggak? Ada orang yang merasa duitnya lebih banyak daripada duit suaminya. Ada seorang istri yang merasa keluarganya lebih mulia daripada keluarga suaminya. Ada seorang istri yang merasa bahwa kekayaannya lebih kaya daripada kekayaan suaminya dulu. Kehormatannya lebih baik daripada kehormatan suaminya. Subhanallah. Maka sekali lagi bahwa ketika suami dan istri itu sudah menikah, melebur menjadi satu dalam sebuah rumah tangga, tidak ada yang namanya aku, tidak ada yang namanya dia lagi. Yang ada adalah kami, kita. Kami dan kita. Maka inilah kewajiban seorang istri, memahami bahwa dia sebagai seorang istri itu punya kewajiban untuk mentaati suaminya. Di saat dia menyadari bahwa dia sudah menikah dengan seorang pria. Kenapa sebabnya? Karena dia menyadari bahwa suaminya adalah pintu surganya. Rasulullah pernah menanyakan sebuah pertanyaan kepada seorang wanita. Ada tu zaujin anti, apakah engkau punya suami? Naam ya Rasulullah, kata wanita tadi.
Maka Rasulullah mengatakan, "Fanduri aina anti minhu." Maka lihatlah di manakah posisimu terhadap suaminya. Fa innahu jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah pintu surgamu atau bisa jadi pintu nerakamu. Inilah PR seorang pria, seorang wanita untuk bisa memposisikan dirinya di hadapan suaminya, apapun latar belakang suaminya, apapun masa lalu suaminya, apapun kondisi suaminya. Saat sudah menikah dengan seorang suami, dengan seorang pria, maka itulah keadaan yang harus diterima. Nah, ini yang pertama. Dari sisi istri. Kemudian dari sisi suami, maka ketika seorang pria sudah menikah dengan seorang wanita, maka tugas pria tadi adalah punya tugas untuk menjadi pria yang bertanggung jawab secara seutuhnya. Seorang pria punya tanggung jawab untuk menjadi pria dan suami secara utuh di hadapan mata istrinya. Bagaimana bentuk tanggung jawab suami? Bentuk tanggung jawabnya banyak sekali. Bukan hanya memberikan nafkah, bukan hanya memberikan uang bulanan kepada istrinya, tapi lebih daripada itu. Seorang suami wajib untuk memberikan nafkah secara batin, menjadi tempat bersandar bagi istrinya, menjadi tempat untuk mendengarkan cerita-cerita dari istrinya, membantu pekerjaan istrinya. Itu kewajiban. Sehingga ketika seorang istri melihat suami saya kok Masya Allah bertanggung jawab, bisa cari duit, bisa bantuin istri, nggak gengsi saat bantuin istri, maka seorang istri akan mendapatkan bahwa subhanallah, suami saya pengertian ya, suami saya baik ya, suami saya bertanggung jawab ya. Maka contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumahnya. Maka kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, kama yaf'alu ahadukum fi baiti ahlihi, sebagaimana yang kalian lakukan di dalam rumah istrinya. Jadi Rasulullah SAW dulu adalah orang yang paling bisa untuk membantu istrinya. Sampai dikabarkan oleh Rasulullah oleh Ibunda Aisyah bahwa tentang baiknya akhlak Rasulullah SAW tersebut, Rasulullah SAW digambarkan kana basyaran minal bashar. Dulu Rasulullah adalah manusia biasa. Yalfi thawbah. Rasulullah terbiasa membersihkan pakaiannya sendiri, membantu istrinya untuk membersihkan pakaiannya sendiri. Wa yakhlub syatahu, dan memeras susu sendiri dari kambingnya, dari dombanya. Wa yakhdum nafsah, dan terbiasa untuk melayani dirinya sendiri. Subhanallah. Jadilah para suami-suami yang bertanggung jawab. Jadilah para suami yang bukan takut kepada istri, tapi sayang kepada istri. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa kita ini butuh menjadi sosok pria-pria yang bertanggung jawab, pria-pria yang bisa diandalkan oleh pasangan kita, pria-pria yang bisa menjadi solusi atas masalah pasangan kita, pria-pria yang bukan justru menjadi pria yang sebalik dari itu semua, yaitu menjadi pria-pria yang takut kepada istrinya. Subhanallah. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga kita ini diibaratkan sebagaimana sebuah bahtera, sebuah kapal. Sebuah kapal itu biasanya nahkodanya cuma satu. Rumah tangga kita diibaratkan sebagaimana sebuah pesawat. Pesawat itu pilotnya cuma satu. Yang satu namanya co-pilot. Cuman bantu saja, butuh apa pilotnya dibantu. Tapi pilot yang utama itu cuma satu.
Kita bisa bayangkan kalau kemudian dalam sebuah rumah tangga itu pilotnya ada dua, supirnya ada dua, nahkodanya ada dua. Tentunya akan mengalami satu kebingungan yang sangat luar biasa. Maka yuk saya ajak kepada para jamaah sekalian yang bapak-bapak, mulailah belajar untuk menjadi sosok pria yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Bekali diri kita dengan ilmu. Bekali diri kita dengan bekal-bekal terbaik untuk bisa memimpin keluarga kita. Ya, untuk bisa memimpin keluarga kita butuh bekal ilmu. Karena istri kita bukan hanya dibini, tetapi juga harus dibina. Nah, ini yang pertama. Kemudian bagi para wanita, sadarilah bahwa saat Anda sudah menikah, maka sesungguhnya Anda harus memahami posisi Anda dalam sebuah rumah tangga. Seorang wanita adalah saat dia sudah menikah, maka ketaatan yang mutlak adalah kepada suaminya. Maka jadikan suami Anda sebagai pintu surga bagi diri Anda. Jadikan suami Anda itu sebagai sarana yang paling gampang untuk meraih kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan suami Anda itu sebagai pintu surga yang paling mudah. Karena Rasulullah SAW menggambarkan betapa mudahnya seorang wanita untuk bisa masuk ke dalam surga. Cukup 4 hal aja ini dilakukan dan dijaga, maka wanita itu dengan mudah bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW menggambarkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat khamsaha, menjalankan salat yang 5, kemudian wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, wa ata'at ba'laha, mentaati pasangannya, mentaati suaminya. Kira-kira di antara 4 hal ini, yang paling gampang yang mana? Yang paling sulit yang mana? Yang paling gampang yang mana kira-kira? Yang paling gampang salat khamsaha, menjaga salat. Yang paling sulit yang mana? Yang terakhir, wa ta'at ba'lah, sulit sekali. Apalagi kalau seorang wanita itu merasa dan merasa, sulit sekali. Saat suaminya pulang kerja lagi capek, pengen dibikinin kopi. Istri juga merasa capek kerja ngurusin rumah. Lalu, "Mi tolong dong bikinin kopi." Kopi wae gitu. Tunggu dewe neng angkringan. Nah, itu yang terjadi. Hanya dengan itu saja dikatakan tidak taat kepada suaminya. Padahal bikinin kopi sulit apa enggak kira-kira? Enggak sulit, apalagi sekarang zamannya sudah banyak dispenser. Ada fasilitas fitur super hot gitu ya. Tinggal pencet aja, tuangin kopinya, tuangin gulanya. Kalau masih sulit juga, beli kopi saset dah ya. Madhab sasetan gitu ya. Ya, saset tinggal sobek pakai gunting. Jadi beli kopi yang banyak pakai tali yang banyak itu di rumah itu buka warung ya. Kayak buka warung. Bu kok banyak kopi ya? Ben gampang kayak kopi. Tinggal potong pakai gunting, guntingnya pun nggak usah nyari, digantung sekalian di situ. Ben nggak hilang, geser kemana-mana. Begitu suami bikin kopi, oke, siap gitu. Langsung gunting, tuang di gelas, pencet dispensernya, rampung. Masuk surga, alhamdulillah. Suaminya bikin teh tarik, waduh, gimana teh tarik? Nanti aja ada sasetannya juga. Jadi bagi orang yang bermadhab sasetan serba dimudahkan sekarang. Iya, gunting sasetannya, bikin teh tarik, selesai.
Kalau suami bikin jamu gimana, beras kencur, nyantai aja. Ada sasetannya juga. Gunting itunya, jamunya, pencet tombolnya, jadi sudah. Begitu mudahnya seorang wanita untuk masuk ke dalam surga. Cuman kita semua butuh kesadaran, butuh ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita bisa menurunkan ego kita masing-masing. Kita bisa menyadari bahwa kita sudah berumah tangga dan kita wajib menjaga rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya, menjaga keutuhan rumah tangga itu dengan sebenar-benarnya. Semoga dengan itu rumah tangga kita akan bisa mengantarkan kita semua untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai sosok-sosok pria tangguh, para pejantan sejati, para pria-pria yang bertanggung jawab, para pria-pria yang bisa menjadi kawam bagi anak dan istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada para wanita kita agar menjadi para wanita-wanita yang salihah, para wanita-wanita yang bisa menempatkan diri mereka sebagai seorang wanita yang akan mudah masuk ke dalam surga tatkala mereka mentaati suaminya dengan ketaatan di atas jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, monggo ada pertanyaan silahkan. Baik, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.